Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semua. Saya akan menceritakan kisah menyeramkan yang menimpa seorang wanita. Wanita Afro-Amerika itu ditemukan tewas bersimbah darah di ruang tamu apartemennya. 2 hari sebelumnya, ia menghubungi polisi dan mengatakan ada makhluk yang mengancam jiwanya. Ia masuk melalui kabinet atau lemari obat yang ada di kamar mandi. Padahal wanita itu tinggal di lantai 11. Siapakah dia? Hantukah? Polisi bingung menerima telepon wanita yang amat panik itu, sehingga tak cepat merespon. Sampai akhirnya mereka menemukan Ruth Mae McCoy tewas. Sebelum saya menjelaskan secara detail peristiwa itu, saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel Misteri Verhal dengan memberikan komentar, like, dan subscribe. Untuk yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi saat saya mengunggah konten baru. Ruth McCoy, wanita Afro-Amerika berusia 52 tahun, tinggal di apartemen proyek Abla di Chicago, Amerika Serikat. Ruth tinggal di apartemen berbentuk Y bernama Chris Abbott Homes, bangunan yang konon diketahui paling berbahaya di Abla. Abla sendiri adalah proyek apartemen yang merupakan akronim dari James Adam Homes, Robert Brooks Homes, Loomis Courts, dan Chris Abbott Homes. Tingkat kriminalitas di Chris Abbott Home ini sangat tinggi. Pencurian dan peduli kepada mereka yang lemah, dan hidupnya penuh ketakutan. Selama tinggal di Abbott Home ini, Ruth penuh ketakutan. Sebagai seorang dengan gangguan kesehatan mental skizofrenia atau orang dengan gangguan jiwa, Ruth berusaha untuk menata kembali kehidupannya dalam 4 tahun terakhir ini. Meski pelik, Ruth berusaha meniti hari-harinya yang kerap dihantui rasa takut. Pada Rabu siang, 22 April 1987, Ruth baru kembali dari pusat psikiatri rawat jalan di Rumah Sakit Mount Sinai. Sebelum diantar ke pusat medis itu, ia berteriak, "Seseorang telah mengancam hidup saya." Ruth ingat dia terengah-engah berlari menuju seorang wanita yang tak jauh darinya. Wanita itu kemudian membawa Ruth naik mobil ke pusat psikiatri dan merayu wanita itu untuk menceritakan apa yang ia takutkan. "Tidak, aku tidak ingin memberitahu siapa-siapa," kata Ruth. Ruth pulang dengan hati gelisah. Ia mungkin memang tahu bahwa seseorang hendak mengancam nyawanya. Atau mungkin itu adalah dambak dari gangguan mental yang dideritanya. Pada 22 April 1987 pukul 20.45, Ruth menghubungi 911 dan melaporkan ada sejumlah orang yang ingin masuk ke rumahnya melalui kamar mandi. Namun, petugas tampaknya tidak memahami apa yang dilaporkan Ruth. "Mereka ingin masuk, mereka merusak lemari." "Dari mana?" "Dari kamar mandi, mereka ingin masuk melalui kamar mandi saya." "Baik Bu, di mana alamatnya?" "Saya warga di 1440W, Jalan 13, apartemen 1109. 1109? Siapa nama Ibu?" "Ruth McCoy." "Baik, saya akan kirim polisi ke sana." Ruth yang panik tak melaporkan adanya pembobolan
sehingga polisi tak segera datang ke lokasi. Pukul 21:10, polisi mendatangi apartemen Ruth. Mereka mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban. Seorang tetangga kepada polisi melaporkan bahwa ia mendengar seseorang berjalan di lorong dekat kamar Ruth, dan seorang lainnya mengatakan ia mendengar suara tembakan. Ada 2 polisi di bawah yang memiliki kunci untuk bisa membuka kamar Ruth, namun ternyata kunci itu tidak cocok. Selain 2 tetangga itu, tidak ada orang lain. Apartemen di sebelahnya kosong, dan tetangga di apartemen di ujung lorong mengatakan tidak mendengar atau melihat apapun. Maka pada pukul 21:48 waktu setempat, polisi meninggalkan gedung apartemen Ruth. Malam berikutnya, polisi mendapat telepon dari Debra Leslie, tetangga Ruth di lantai 11. Leslie mengatakan Ruth biasanya mampir ke apartemennya dalam perjalanan keluar gedung setiap pagi dan saat ia kembali di sore hari. Tapi hari ini ia tidak mampir sama sekali. Leslie telah melihat polisi di depan pintu rumah Ruth malam sebelumnya, dan ia merasa khawatir. Sekitar 6 polisi dan 4 atau 5 petugas keamanan Chicago Housing Authority atau CHA tiba di tempat kejadian. Ketukan pintu tak dijawab Ruth. Polisi berpikir mereka harus mendobrak pintu, tetapi penjaga keamanan CHA melarang. Salah satu dari petugas CHA mengatakan bahwa penyewa akan menggugat jika polisi mendobrak masuk. Mendengar itu, petugas polisi enggan berurusan dan memutuskan untuk pergi. Keesokan harinya, Leslie memberitahu kantor proyek apartemen itu tentang kekhawatirannya. Sekitar pukul 13, seorang pejabat proyek akhirnya tiba di depan pintu Ruth dengan seorang tukang kayu yang ditugasi mengebur melalui kunci. Di saat itu, mereka menemukan Ruth Mae McCoy berbaring miring dalam genangan darah, dengan tangan menutupi dadanya. Ruth hanya memakai sepatu sebelah, kertas, majalah, dan koin berserakan di lantai. Bau anyir merebak ke seluruh apartemen. Ruth tewas dengan 4 tembakan, kemungkinan dengan senjata berkaliber sedang. Menurut petugas medis yang melakukan otopsi, Dr. Eupil Choi, 1 peluru melewati bahu kirinya. Peluru lainnya melewati paha kirinya. Peluru ketiga memasuki sisi kanan perutnya, menembus hati dan keluar dari sisi kiri perut. Peluru keempat dan fatal melewati lengan kanan atas, lalu masuk ke dadanya dan memotong vena pulmonalis. Choi mencatat penyebab kematian Ruth sebagai pendarahan internal. Ruth mungkin tidak langsung meninggal, tapi karena cedera pada pembuluh darah paru, pembuluh utama di paru-paru, ia meragukan bahwa Ruth mampu bertahan lama. Ia mungkin tidak akan selamat bahkan jika ia segera dibawa ke rumah sakit. Ruth dinyatakan meninggal di Rumah Sakit Cook County pukul 16.35 pada Jumat 24 April 1987. Pembunuhan di Abla sudah biasa. Warga Afro-Amerika ditusuk dan ditendang sampai mati hampir setiap minggunya. Ruth hanyalah 1 dari 3 warga Abla yang dibunuh pada bulan April. 2 hari setelah tubuh Ruth ditemukan, seorang penyerang tak dikenal menggunakan tongkat dan tangan serta kaki mereka untuk memukul sampai mati seorang pria berusia 40 tahun yang tinggal di proyek apartemen Abla.
Pembunuhan itu terjadi di jalan hanya 2 blok di sebelah timur gedung Ruth. 3 hari setelah itu, seorang wanita berusia 25 tahun yang tinggal di salah satu gedung tinggi Abbot mengakhiri pertengkaran dengan seorang warga berusia 20 tahun di gedung Ruth dengan menusukkan pisau ke dadanya. Pembunuhan itu terjadi tepat di luar gedung Ruth. Pada 10 Juni, detektif menemukan fakta bahwa pembunuh Ruth memang tidak menyusup melalui pintu rumah, melainkan melalui dinding kamar mandi, tepatnya dari balik cermin lemari obat yang digantung di kamar mandinya. Seketika, laporan Ruth bahwa mereka ingin masuk dari arah kamar mandi adalah laporan yang begitu jelas dan membuktikan bahwa Ruth tidak berhalusinasi. Pembunuh Ruth masuk melalui celah antar apartemen dengan memasuki sebuah jalur pipa dan melepas lemari yang terpasang di kamar mandi, menerobos masuk dan memanjat dinding untuk bisa memasuki apartemen. Menurut petugas kebersihan apartemen Grace Abbot Home, cara masuk pembunuhnya tidak mengejutkan penghuni gedung-gedung tinggi. Para penyusup gedung Abbot telah membobol apartemen melalui lemari obat setidaknya selama setahun. Bahkan, pemuda yang paling culun di sana tahu bahwa siapapun dapat meluncur dari satu apartemen ke apartemen yang berdekatan melalui jalur pipa, sekitar 2,5 kaki di antara lemari. Lemari itu hanya ditempel dengan 6 paku, mudah dijebol. Di beberapa area bangunan bahkan dapat dipanjat secara vertikal dalam jalur pipa ke seluruh apartemen di atas atau di bawah. Ini adalah cara untuk pergi dari satu apartemen ke apartemen berikutnya, bahkan jika Anda tidak berniat membunuh siapapun, ujar petugas kebersihan yang enggan disebut namanya itu. Akhirnya, polisi menetapkan 2 tersangka pembunuhan Ruth McCoy, yaitu Edward Tanner 18 tahun dan John Honduras 21 tahun. Mereka didakwa dengan pasal pembunuhan, penyerangan rumah, perampokan bersenjata, kekerasan bersenjata, dan perampokan perumahan. Saksi mata melihat 2 pria itu membawa TV berwarna 19 inci milik Ruth dan kursi goyang di sekitar proyek itu pada pagi hari setelah kematian Ruth. Karena kurangnya bukti, dakwaan terhadap kedua pria tersebut dibatalkan setelah 2 tahun persidangan. Putri Ruth, Vernita McCoy, menggugat Chicago Housing Authority atas penyebab kematian ibunya pada tahun 1988. Kasus kematian Ruth berkembang menjadi banyak versi. Bahkan konon, kisah urban legend Candyman, sosok misterius yang keluar dari cermin kamar mandi, terinspirasi dari kasus pembunuhan Ruth Mae McCoy. Demikianlah kisah menyedihkan yang dialami oleh Ruth. Simak terus channel Misteri Verhal dengan kisah misterius lainnya. Untuk kalian yang memiliki cerita mistis atau horor, silahkan kirim melalui email misteri.verhal@gmail.com. Sampai jumpa. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.